Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Olivia Amalia dengan NIM 4524091029 dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut dan taat pada aturan-aturan yang ada di masyarakat dan kepentingan umum. Norma sosial adalah perilaku standar yang disetujui oleh beberapa anggota kelompok, dan anggota kelompok itu diharapkan untuk mematuhinya. Sebagai tingkah laku standar, norma sosial ini merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh anggota masyarakat mengenai layak atau tidaknya suatu tingkah laku itu. Penerimaan serta kepatuhan kepada norma sosial adalah penting untuk mewujudkan keharmonisan di dalam lingkungan masyarakat ini. Beberapa norma sosial yang diterima ialah larangan untuk merampok, mencuri, dan membunuh. Tanpa norma sosial ini, kehidupan masyarakat akan terganggu dan masyarakat akan menjadi kacau balau. Tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial atau yang bertentangan dengannya akan disebut dengan perilaku menyimpang. Norma-norma sosial ini sangat berkaitan erat dengan konsep-konsep Folkways dan Mores yang telah dipopulerkan oleh W.G. Sandmer. Folkways adalah perilaku standar atau cara-cara bertindak yang wajar dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, konsep ini berlandaskan pada adat istiadat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi. Sedangkan Mores merupakan norma sosial yang lebih dasar bagi kehidupan sosial. Mores ini merupakan standar moral suatu perilaku. Nah, anggota suatu masyarakat wajib mematuhi Mores, dan bagi yang tidak mematuhinya akan menerima hukuman yang keras seperti hinaan, ejekan, dan penyingkiran dari kelompok-kelompok masyarakat yang berhubungan. Norma sosial ada karena interaksi sosial. Norma mencerminkan harapan bersama mengenai tingkah laku dalam suatu kelompok. Norma dipelajari melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Norma sosial bukanlah sesuatu yang tetap, namun akan berubah dari masa ke masa. Pengetahuan yang baru dan keadaan yang berubah akan menyebabkan munculnya norma-norma baru. Bagi kebanyakan sosiolog, khususnya ahli fungsi, norma sosial adalah penting dalam kontrol sosial guna melanggengkan susunan sosial. Talcott Parsons misalnya memberi satu keutamaan kepada peraturan normatif dalam teorinya, yaitu melalui teorinya mengenai sistem sosial. Dengan berbuat demikian, ia mengabaikan unsur konflik yang senantiasa mengancam konsensus sosial. Sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak atau milik diri sendiri serta orang lain, dan juga tugas dan kewajiban diri sendiri serta orang lain. Dengan kata lain, sadar diri adalah kesadaran bahwa seseorang itu ada sebagai makhluk individu. Tanpa kesadaran diri akan menerima dan mempercayai pemikiran tanpa menanyakan siapakah diri sendiri itu. Kesadaran diri memberikan orang lain pilihan atau opsi untuk memilih pemikiran yang dipikirkan daripada hanya memikirkan pemikiran yang dirangsang oleh berbagai peristiwa yang membawa pada lingkungan kejadian. Teori kesadaran diri menyatakan ketika kita memfokuskan perhatian kita ke diri sendiri, kita akan membandingkan dan mengevaluasi perilaku yang ada pada standar dan nilai-nilai internal kita. Nah, adapun orang yang akan sadar ketika dia disadarkan oleh orang lain. Orang lain ini akan menjadi cermin dari dirinya. Nah, jadi tidak heran jika sekarang itu banyak training-training untuk penyadaran diri, baik untuk menenangkan diri, menggali potensi diri, maupun
untuk hal-hal positif lainnya. Sadar diri ada hubungannya dengan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, perkembangan kepribadian adalah proses belajar menggunakan cara-cara baru dalam mereduksikan 4 macam sumber tegangan pokok, yaitu pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, dan ancaman. Sedangkan menurut Carl Jung, perkembangan psik atau kepribadian menyangkut perkembangan manusia, yaitu yang kurang sempurna menuju ke taraf yang lebih sempurna. Dengan adanya kesadaran diri, maka akan mewujudkan kesatuan sosial pada masyarakat. Nah, dengan demikian, kesadaran ini akan muncul kelebihan dan kekurangan diri. Pada praktiknya, semua manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Yang kaya membutuhkan yang miskin, yang kuat membutuhkan yang lemah, yang pintar pun membutuhkan yang bodoh. Mengalahkan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan orang lain adalah suatu sifat yang sangat terpuji. Sifat ini akan mempererat hubungan antar semua orang, dan mereka semuanya akan menjadi saudara-saudara yang saling mengasihi, sahabat yang saling tolong-menolong, dan saling mencintai. Orang yang menyadari dan mampu mengendalikan kediriannya pada prinsip kemanusiaan, maka ia akan mengetahui bahwa di dalam kebebasannya itu terselip juga unsur keterikatan diri. Kebebasan menimbulkan hak seperti hak memilih, hak memiliki, hak menolak, dan hak untuk melindungi diri sendiri. Sedang keterikatan mendorong timbulnya rasa wajib. Setiap orang bebas menggunakan haknya, tetapi ia terikat wajib untuk mentaati tata tertib hukum, baik itu hukum Tuhan maupun hukum di dalam lingkungan masyarakat. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Untuk itu, sikap demokratis ini sangat diperlukan karena ketika banyak kepala yang berbicara, maka persoalan yang kita dihadapi ini mudah untuk dipikirkan. Nah, untuk itu, kita memerlukan kesetaraan pada setiap orang, sehingga semuanya mempunyai hak suara dan bicara yang sama. Partisipasi merupakan dimensi nilai inti dari proses modernisasi. Dalam partisipasi ini mengandung nilai-nilai toleransi sosial, kepuasan hidup, ekspresi publik, dan aspirasi pada kebebasan. Ini merupakan salah satu prinsip hidup demokratis. Tujuan dari prinsip partisipasi adalah untuk meyakinkan bahwa pemerintah menghormati hak-hak dan kesejahteraan yang diperintahkan warga negara. Pentingnya demokrasi dalam kehidupan karena demokrasi terdapat pengakuan dan penghormatan atas tipe-tipe pengetahuan yang berbeda yang memunculkan bahwa setiap orang mempunyai sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan sesuatu yang berbeda dan sama-sama penting. Untuk itu, semakin luas keanekaragaman suara yang ada dalam demokrasi, maka semakin baik pengetahuan yang akan didapat. Nah, begitulah dengan pendidikan demokrasi. Kita diajak untuk saling berbicara sehat, yang pada akhirnya dapat berguna bagi kita semua. Santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa dan tata perilakunya kepada semua orang. Esensi dari santun ini adalah hati kita. Nah, perilaku kita adalah cerminan dari hati kita. Jika perilaku itu bermacam-macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela, maka hati juga itu bermacam-macam, ada yang lembut dan ada yang keras. Kata hati adalah perasaan jiwa yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi seorang manusia. Ia mengajak orang untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan melarang kalau sampai berlaku sembrono dan menyeleweng. Dan ia yang akan memberikan nilai dan perhitungan setelah amalan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, orang itu akan merasa tenang, tentram setelah berbuat kebaikan, tetapi orang itu akan merasa gelisah serta menyesal setelah melakukan
perilaku yang kurang baik. Jika kita terus-terusan berperilaku yang baik, maka hati kita itu akan ikut baik. Namun ketika kita terus-terusan untuk berperilaku yang tidak baik, maka hati kita itu pun ikut tidak baik. Banyak hal dalam hidup ini yang harus kita lakukan dan bicarakan yang harus sesuai dengan kesantunan. Dengan demikian kita dan orang lain akan berbahagia karena apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan harapan. Nah, adapun santun yang bisa kita lakukan, itu kita bisa santun kepada orang lain, santun kepada guru, santun kepada yang lebih tua, santun kepada yang lebih muda, santun kepada orang yang memohon, kemudian santun kepada orang yang kita mohonkan, santun kepada orang yang menyenangkan kita, santun kepada orang yang telah menyakiti kita, dan santun kepada saudara-saudara kita. Kesantunan adalah memang hal yang wajar dalam kehidupan ini, sehingga yang tidak ikut kesantunan akan dianggap tidak wajar. Pendidikan kesantunan sangatlah diperlukan. Bahkan sebetulnya inti dari pendidikan adalah pendidikan kesantunan. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi mengenai menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.